Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah yang dimuliakan Allah, selanjutnya orang Kristen mengatakan bahwa alasan mereka menyebut Yesus itu sebagai Tuhan karena Yesus itu adalah pembimbing kebenaran. Dan hal itu pun diakui di dalam Al-Quran. Sebagaimana mereka mengatakan di dalam Al-Quran, surah pertama, yaitu Al-Fatihah ayat yang kelima dan keenam, dijelaskan bahwa Yesus itu jalan yang lurus supaya diikuti. Sebagaimana berbunyi ayatnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Engkaulah yang kami sembah, dan kepada Engkaulah kami meminta tolong. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kemudian mereka melanjutkan dengan pernyataan Yesus sebagai jalan kebenaran juga didukung oleh Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 61. Wa innahu la ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu tentang hari kiamat dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Lalu mereka mengatakan, sekarang saya tunjukkan ayat di dalam Alkitab sebagai kitab suci orang Kristen yang mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Injil karangan Yohanes pasal 14 ayat 6. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini namanya penipuan. Dari mana orang Kristen menemukan pengertian Yesus itu jalan yang lurus di dalam surah Al-Fatihah? Kami yakin orang Kristen pun sudah tahu bahwa Islam menolak ketuhanan Yesus. Sebab Yesus bukanlah Allah yang menciptakan alam semesta ini. Jadi perlu kita sampaikan kepada orang-orang Kristen itu bahwa arti dari surah Al-Fatihah ayat 5 dan 6 itu yang benar adalah hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Sedangkan maksud dari surah Az-Zukhruf ayat 61, kedatangan Nabi Isa atau Yesus alaihissalam putra Maryam nanti merupakan tanda bahwa hari kiamat sudah dekat. Oleh karena itulah, manusia saat itu tidak boleh meragukan datangnya hari kiamat. Dan jika ingin selamat, pada saat itu mereka harus menempuh jalan sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam yang menyatakan bahwa jalan yang benar itu adalah jalan tauhid seperti yang disampaikan oleh beliau dan juga disampaikan oleh Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan lurus yang ditunjukkan oleh Nabi Isa alaihissalam adalah jalan tauhid, yakni jalan kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Sebagaimana juga disebutkan dan tertulis di dalam kitab yang diyakini sebagai kitab suci oleh orang Kristen saat ini, yaitu di dalam
Injil karangan Matius pasal 4 ayat yang ke-10 bahwa Nabi Isa atau Yesus alaihissalam pernah bersabda, "Nyahlah engkau dari sini, hai iblis, karena telah tersurat, hendaklah engkau menyembah Allah Tuhanmu dan beribadah kepadanya saja." Alkitab sendiri yang telah menjelaskan bahwa Yesus alaihissalam bukanlah Allah itu sendiri. Mari kita perhatikan apa yang tertulis di dalam kitab suci umat Kristen saat ini. Sebab itu, hendaklah diketahui oleh segala isi rumah Israel bahwa Allah menjadikan Yesus itu Tuhan dan Kristus yang kamu salibkan. Kisah Rasul pasal 2 ayat 36. Setelah kita mengetahui makna yang terkandung dalam ayat Alkitab ini, timbullah pertanyaan, benarkah Allah telah menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Siapakah sebetulnya yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Allah kah? Ataukah Paulus? Ataukah Petrus, si penulis ayat tersebut? Ayat yang dikarang oleh Petrus itu sangatlah bertentangan dengan ayat-ayat yang ada di dalam kitab mereka sendiri. Sebagaimana tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 3 yang berbunyi, "Jangan padamu ada ilah lain di hadapan hadiratku." H.A.R. Gibb dalam bukunya Muhammadanism halaman 47 mengatakan, Islam muncul bukan sebagai agama baru, melainkan sebagai penjelmaan kembali dari agama Tauhid Ibrahim yang murni, yang dibersihkan dari tambahan-tambahan agama Yahudi dan Kristen, dan sekaligus Al-Quran sebagai pengganti kitab-kitab terdahulu sebagai wahyu yang terakhir. Lalu bagaimana tanggapan kita sebagai seorang Muslim mengenai ayat pada kitab Yohanes pasal 14 ayat 6 yang berbunyi, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jamaah yang dimuliakan Allah, memang pada saat Rasulullah Isa alaihissalam bersabda seperti itu, beliau adalah orang yang paling benar. Sebab beliau adalah hamba dan utusan Allah yang mendapat tugas untuk membimbing umatnya, yaitu Bani Israel, untuk mengikuti jalan yang telah digariskan oleh Allah. Pada saat beliau diutus, golongan Yahudi dari sekte Saduki dan Farisi, kehidupannya sudah menyimpang dari jalan kebenaran. Karena itulah Nabi Isa alaihissalam bersabda, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Namun, setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke dunia sebagai utusan Allah yang terakhir, Yesus atau Nabi Isa alaihissalam menyerahkan tugas kenabian dan kerasulannya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah dinubuatkan di dalam kitab Injil karangan Yohanes pasal 16 ayat 13 sampai 15 yang berbunyi, "Akan tetapi apabila Ia sudah datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan membawa kamu kepada segala kebenaran, karena Dia tiada berkata-kata menurut kehendaknya sendiri, melainkan barang yang didengarnya itu juga yang akan dikatakannya, dan dikabarkan kepadamu segala perkara yang akan datang. Maka Dia akan memuliakan aku, karena Dia akan mengambil daripada hakku, lalu mengabarkan kepadamu. Segala sesuatu yang hak Bapa, itu juga hakku. Oleh sebab itu aku berkata, bahwa diambilnya daripada hakku, lalu dikabarkan kepadamu." Saudaraku yang insya Allah dimuliakan Allah,
Ayat ini memberikan banyak pengertian. Antara lain yang pertama, roh kebenaran. Yang dimaksud dengan roh kebenaran pada ayat ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Injil karangan Yohanes pasal 16 ayat 7 disebut sebagai penolong atau penghibur. Namun orang Kristen tentu menolak jika dikatakan bahwa roh kebenaran itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut mereka, roh kebenaran itu artinya Roh Kudus atau Roh Suci. Namun pendapat Kristen ini jelas tidak benar, sebab Roh Kudus atau Roh Suci sudah datang ketika Yesus sedang dibaptis oleh Nabi Yahya atau Yohanes alaihissalam. Mari kita perhatikan. Di dalam kitab Injil karangan Yohanes pasal 1 ayat 32 tertulis sebagai berikut. Dan Yohanes memberi kesaksian, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Pengertian yang kedua, Nabi itu tidak akan berkata-kata menurut kehendaknya sendiri. Ayat di dalam Injil karangan Yohanes tersebut menjelaskan bahwa roh kebenaran itu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan mengatakan sesuatu menurut kehendaknya sendiri, melainkan menurut wahyu yang didengarnya. Sebagaimana Al-Quran juga telah menegaskan, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengatakan menurut kehendaknya, melainkan apa yang diwahyukan kepadanya oleh Allah. Surah An-Najm ayat yang ketiga dan keempat. Akan lebih jelas lagi bahwa roh kebenaran itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila kita dan orang-orang Kristen mau membaca Injil karangan Yohanes pasal 16 ayat 13 dalam Alkitab yang berbahasa Inggris, yang berbunyi, when the Spirit of truth comes, he will guide you into all the truth, for he will not speak on his own authority, but whatever he hears, he will speak, and he will declare to you the things that are to come. Perhatikan, kata ganti the Spirit of truth atau roh kebenaran pada ayat ini adalah he. Ini menunjukkan bahwa roh kebenaran di situ adalah seorang manusia. Sedangkan kata ganti Roh Kudus yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 32 adalah it. Sebagaimana tertulis, and John bore witness, I saw the Spirit descend as a dove from heaven, and it remain on him. Jadi dari ayat ini dapat kita ambil pengertian kata ganti Roh Kudus atau the Spirit adalah it, bukan he. Yang ketiga, Nabi itu akan memuliakan Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Di dalam Injil karangan Yohanes pasal 16 ayat 14 diterangkan bahwa roh kebenaran itu akan memuliakan Yesus alaihissalam. Jadi sangat mustahil bila roh kebenaran itu adalah Roh Kudus. Karena menurut keyakinan Kristen sendiri, Roh Kudus itu adalah Yesus. Lalu bagaimana mungkin Yesus akan memuliakan Yesus? Nah, inilah kejanggalan yang tidak bisa diterima oleh akal yang sehat. Jadi arti roh kebenaran pada ayat Yohanes itu tidak lain adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab beliau memuliakan para nabi dan Rasulullah. Beliau bersabda, apabila nama seorang nabi atau rasul disebut, hendaklah umat Islam menyambutnya dengan doa alaihis salam, yang artinya semoga sejahtera baginya. Jadi jelaslah bagi kita
bahwa roh kebenaran itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menggenapi beberapa nubuat dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Ulangan pasal 18 ayat 18, kitab Ulangan pasal 33 ayat 2, kitab Ulangan pasal 34 ayat 10, kitab Nabi Yesaya pasal 42 ayat 1 dan 4, kitab Nabi Habakuk pasal 3 ayat 3, kitab Nabi Hagai pasal 2 ayat 7 dan 8, dan juga nubuat di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai dengan ayat 22, kitab Injil karangan Yohanes pasal 16 ayat 13 dan 15. Apa yang saya sampaikan di atas bisa mencari di edisi YouTube saya sebelumnya. Anda akan menemukan itu semua. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang dilakukan oleh para murtadin ini benar-benar luar biasa. Fitnah mereka, berusaha untuk mencari pembenaran keyakinan mereka yang keliru dengan mengutak-atik ayat-ayat di dalam Al-Quran. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, kita tidak boleh berhenti untuk terus belajar dan memperdalam Al-Quran. Karena tantangan-tantangan dakwah khususnya dari orang-orang di luar Islam semakin hari semakin luar biasa hebatnya. Jika kita mengabaikan hal ini, maka tidak tertutup kemungkinan upaya-upaya penyesatan dan pemurtatan yang mereka lakukan akan berpengaruh terhadap diri kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita untuk terus belajar dan mempelajari Al-Quran, dan insya Allah akidah kita akan semakin kuat, dan insya Allah kita dan keluarga kita akan terbebas dari berbagai macam upaya pemurtatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.